saya menyampaikan firman Tuhan kepada saudara-saudara sekalian, saya akan menyanyikan sebuah pujian tentang Yesus yang sudah bangkit, yang membuat hidup kita menang mengatasi segala masalah dalam hidup ini. Di hari Minggu pagi yang ceria, Yesus bangkit kalahkan maut. Dosa dan kegelapan sudah takluk semua. Yesus sudah bangkit dan menang. Kubur yang kosong itu tanda Dia menang. Yesus memang luar biasa. Semua yang percaya kepada kuasa-Nya pasti hidup dan menang. Para wanita datang ke kubur itu, tak temukan Yesus yang mati. Dia hidup, Dia bangkit dan menang selamanya. Haleluya, Dia sudah menang. Kubur yang kosong itu tanda Dia menang. Yesus memang luar biasa. Semua yang percaya kepada kuasa-Nya pasti hidup dan menang. Salam saudara pemirsa, selamat berjumpa kembali dengan kami dalam program Berita Pengharapan. Hari ini saya mengajak kita untuk mengenal diri kita sendiri, termasuk saya juga, yaitu ada orang yang semakin lama dia mengalami pencobaan dan masalah, imannya semakin meningkat. Sebaliknya ada orang yang mungkin karena latar belakang, ya semakin lama dia melewati masalah dan persoalan, imannya semakin merosot. Itu akan kita dengarkan sebentar. Mari kita berdoa sebelumnya. Bapa, dalam nama Yesus kami mengucap syukur kepadamu Tuhan untuk kasih anugerah-Mu kepada kami semua, dan kami percaya bahwa Tuhan mau kami hidup berkemenangan setiap hari. Terima kasih Bapa di surga. Berkati semua pemirsa, seluruh jemaat yang menyaksikan program ini. Dalam nama Yesus, haleluya, amin. Saudara pemirsa, mari kita membaca Alkitab kita dari Perjanjian Lama, Kitab Bilangan pasal 13 ayat 1 sampai 33. Nanti sebentar silakan saudara membaca seluruh ayat-ayat ini supaya saudara mengerti seluruh teks ini. Bilangan 13 ayat 1 sampai 33. Sekarang kita hanya baca ayat 30 dan 31. Demikian bunyi firman Tuhan. Kemudian Kaleb mencoba menenteramkan hati bangsa itu di hadapan Musa. Katanya, tidak, kita akan maju dan menduduki negeri itu sebab kita pasti akan mengalahkannya. Tetapi orang yang pergi ke sana bersama-sama dengan dia berkata, kita tidak dapat maju menyerang bangsa itu karena mereka lebih kuat daripada kita. Amin. Saudara pemirsa, setiap kali saya membaca firman Tuhan ini, saya ingat apa kata Raja Saul kepada Daud waktu dia mau menghadap Goliat. Dia bilang, tidak mungkin engkau dapat mengalahkan dia, karena dia sudah sejak masa mudanya sudah terlatih sebagai tentara. Kata-kata itu merendahkan Tuhan, saudara sekalian. Sama dengan umat Tuhan di sini. Orang
orang yang diutus oleh Musa ke tanah perjanjian untuk menjadi pengintai itu 12 orang itu seluruhnya pemimpin puak suku Israel. 12 orang ini sudah pasti berumur di atas 40 tahun. Sama dengan Kaleb dan Yosua juga. Waktu itu umur mereka sudah di atas 40 tahun. Saudara pemirsa, tolong dengar baik apa yang saya katakan. Yang dua orang ini, Kaleb dan Yosua, mereka punya mental pemenang. Sedangkan 10 orang tadi masih mewarisi mental budak. Loh, bukankah Kaleb dan Yosua juga hidup pada masa kurun waktu itu 40 tahun, ada di apa? Di Mesir juga. Tapi kenapa mereka buat begitu? Karena mereka sudah tertanam dalam pikiran hati mereka. Mereka kan sudah menyeberang Laut Teberau itu, saudara sekalian. Sudah melihat mujizat Tuhan. Bagaimana Tuhan melepaskan mereka dari berbagai masalah dan persoalan sepanjang jalan. Yang paling spektakuler ialah menyeberang Laut Teberau. Loh, 10 orang itu kan juga menyeberang. Itulah tadi mental. Selama 40 hari itu 10 orang ini mental mereka makin jatuh. Padahal semua mereka tahu janji Tuhan dalam Keluaran pasal 3 ayat 8. Tuhan sudah beritahu di sana ada suku ini, suku ini, suku ini, suku ini. Ya, itu sebabnya kadang-kadang saya heran. Kenapa Tuhan utus mereka ke tempat di mana ada penduduk yang kuat? Ya. Kenapa tidak diutus ke sana? Ke Afrika Tengah sana, saudara sekalian. Di sana yang ada hanya apa? Simpanse, gorila di sana. Mereka bebas membuka tanah itu, saudara sekalian, untuk menjadi negeri Israel. Tetapi tidak, saudara sekalian. Saudara perhatikan baik ayat firman Tuhan ini. Tuhan mengutus mereka ke tanah perjanjian Kanaan supaya mental budak mereka dikikis habis. Tetapi rupanya mental budak itu masih begitu kuat melekat. Sehingga akhirnya apa? Semua mereka yang berumur di atas 12 tahun mati binasa di padang gurun. Karatnya sudah terlalu tebal. Tolong dengar saudara pemirsa hari ini yang menyaksikan program ini, ingat, kalau kita bertobatlah yang serius, yang sungguh-sungguh. Jangan lagi hidup suka-suka, saudara sekalian, supaya karat dosa itu betul-betul dikikis dari hidup kita, dan kita akan berakhir dalam perjalanan hidup kita sebagai pemenang. Itu yang pertama. Yang kedua ialah cara pandang. Cara pandang bagaimana? Kaleb dan Yosua makin lama mereka melihat Tuhan mau membuktikan kuasanya. Selama 40 hari itu iman mereka meningkat dari level 1, level 2, level 3, level 4, level 5, level 6, level 7. Sehingga muncullah kata-kata dari Kaleb. Tadi katanya apa? Tidak, kita akan maju dan menduduki negeri itu sebab kita pasti akan mengalahkannya. Pasti akan mengalahkannya. Saudara dengar itu baik-baik. Makin lama mereka mengintai itu selama 40 hari, maka sampailah Kaleb kepada kata Yosua juga. Yosua kenapa tidak ikut di sini? Karena dia ajudan Musa. Dia ada di samping Musa. Jadi dia tidak menanggapi apapun, walaupun hatinya memang sepakat dengan Kaleb. Dan kemudian apa yang terjadi, saudara sekalian? Orang yang tadi datang itu, mereka pemimpin, saudara sekalian. Mereka bersemangat. Tetapi mental budak membuat iman mereka makin lama makin merosot. Maka saudara sekalian, saya mengajak kita semua para pemirsa sekalian, mari kita lebih rajin lagi mengucapkan atau menyanyikan nyanyian Yesusku luar biasa,
persoalanku biasa. Kalau saudara rajin mengucapkan nyanyian ini, menyanyikan nyanyian ini, maka iblis, persoalan, masalah dalam hidup saudara makin lama makin merosot. Dan kemuliaan Tuhan, kuasa Tuhan, Allah El Shaddai itu saudara sekalian, makin lama makin meningkat. Dan akhirnya hidup saudara sekalian berakhir dengan kemenangan yang luar biasa. Tuhan Yesus memberkati, Tuhan Yesus baik. Mari kita berdoa. Bapa, dalam nama Yesus, terima kasih banyak Tuhan untuk kebenaran firman Tuhan yang kami dengar hari ini. Kami sungguh-sungguh berdoa supaya semua pemirsa, seluruh jemaat, imannya makin lama makin meningkat walaupun kami melewati berbagai persoalan hidup ini. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Yesus, haleluya, amin. Salam saudara pemirsa, mengakhiri program ini saya mohon kepada saudara-saudara pemirsa sekalian untuk bila saudara menyaksikan program ini melalui channel YouTube, maka tekan subscribe dan bunyikan lonceng. Dan bila saudara menyaksikan program ini melalui channel Facebook, maka tolong saudara-saudara sekalian tekan like dan juga komen. Dan demikian pula bila sudah menyaksikan program Makanan Bergizi hari ini yang tertulis, maka tekan yang sama juga, tekan like dan tekan komen. Dan tolong saudara-saudara sekalian untuk membagikan program ini, share program ini di channel saudara-saudara sekalian supaya lebih banyak lagi orang diberkati melalui program ini. Tuhan Yesus memberkati, Tuhan Yesus baik.